Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tidak puas dengan diri sendiri. Orang yang tidak puas dengan diri sendiri itu bukan orang beriman. Anda silahkan lihat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang sanggup melaksanakannya. Jangan kamu mengolok-olok orang lain. Boleh jadi yang dihina, yang diolok-olok lebih baik daripada kamu. Jangan kalian perempuan mengejek, mengolok-olok orang lain. Boleh jadi perempuan yang kamu ejek, kamu olok-olok itu lebih baik dari kamu. Jangan menghina diri sendiri. Tidak puas dengan keadaan kalian. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah kalian beriman. Barang siapa yang tidak taubat, dia termasuk orang zalim. Tuh, jangan ngolok-ngolok orang. Karena yang diolok lebih baik yang ngolok. 2, perempuan jangan menghina, mengejek perempuan lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik yang mengolok-olok. 3, jangan menghina diri sendiri. Tidak puas dengan keadaan kita. Ngaca, heran deh. Kakak saya hidungnya pada mancung, saya doang paling pesek. Aduh. Kenapa sih mama saya ya? Marah. Kenapa adik saya bule, cakep banget? Kenapa saya begini? Sekel benar badan saya. Kurang mulu. Menghina diri sendiri. Siapapun yang menghina diri sendiri, artinya dia menghina yang menciptakan kita. Siapa? Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Anda silahkan lihat Al-Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim ibu kalian sesuai kehendak Allah. Nih hidungnya, matanya, bibirnya, jidatnya kagak sama. Ya Pak iya. Ini pesanan kita apa kehendak Allah? Bisa gak Ibu Nawar? Ya Allah, lahirkanlah saya secantik Lady Di. Bisa gak? Nawar mah bisa, tapi gak bakal dikabul. Oleh Allah ditentukan emak saya dia, bapak saya dia. Tinggalnya di mana, lahirnya di mana. Allah yang menentukan semua manusia itu kehendak Allah. Makanya orang yang tidak puas dengan keberadaan dirinya, kata Allah dalam ayat ini adalah orang yang tidak beriman. Orang-orang pada mancung, pengen mancung dioperasi. Haram itu perbuatan setan. Karena setan selalu mengajak manusia untuk merubah sesuatu. Pengen bibir biar. Wah. Pengen dagunya belah seperti lebah menggantung. Dioperasi. Pengen pipinya lancip. Kan orang udah bagiannya masing-masing. Nih, mendaun sirih mukanya. Nih, mendaun terate lega. Kalau yang mendaun sirih kan bedak sebulan deh. Iya. Kalau kita 2 minggu areanya lega. Alhamdulillah punya muka lega ya Allah begitu. Rezekinya lega dong, selega mukanya begitu hendaknya mah. Ini kurang mulu. Alis udah bener begini, dikerok. Kayak Star Trek jadi serem gue liatnya. Kayak ketemu dia kayak orang dimarahin mulu kita. Bu, haram hukumnya. Tidak puas dengan keberadaan kita. Iri mulu sama orang. Iri itu dilarang. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din.
An-Nisa 32. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan iri, tapi bersyukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat, orang lain mah bengek. Alhamdulillah ya Allah, mata saya bisa melihat, orang lain melotot nggak ngelihat. Alhamdulillah ya Allah, saya mah sempurna pendengaran saya, ucapan saya. Orang lain punya mulut nggak bisa ngomong, itu yang kita lihat. Masya Allah, menghina diri sendiri hukumnya adalah haram. Iya, emang saya mah paling miskin di sini. Akhirnya sebel lihat orang lain berhasil. Orang yang iri dengan keberhasilan orang lain artinya dia orang yang tidak beriman. Semua manusia yang ada yang sempurna. Al-insan malu nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, nggak ada yang sempurna. Kalau kita melihat orang lain punya kelebihan, kita pun pasti punya kelebihan. Kalau ada manusia yang dipikirin kekurangan dirinya aja, kapan syukurnya? Kalau ada manusia merasa saya paling miskin, saya paling terpuruk, lihat orang lain. Kenapa dia berhasil? Apa yang dia kerjakan? Bagaimana perjuangan dia? Anda lihat orang-orang yang saat ini sukses, banyak penderitaannya. Jangan lihat hasilnya doang. Heran si anu ya. Kan teman kuliah udah sukses, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya segala macam usaha, PT dan sebagainya. Saya usaha juga gagal melulu. Jangan lihat hasil orang, bagaimana perjuangan mereka. Bukankah peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa? Apa hasil yang kita peroleh sekarang sesuai dengan perjuangan kita? Anda perhatikan bagaimana Siti Hajar. Indah sofa wal marwata misairah. Hidup di alam dunia, laki-laki perempuan wajib usaha dari sofa hingga marwah. Bagaimana perjuangan Siti Hajar? Gagal bangkit. Minimal kegagalan 7 kali. Baru gagal sekali udah terpuruk. KO, ya udah nikmati kemiskinan hidup. Jangan iri dengan rezeki orang. Kalau orang yang iri dengan rezeki orang, akhirnya si anu mah heran ya, udah itu. Lihat diri kita pun punya kelebihan. Orang lain punya kekurangan. Kenapa ya pekerjaan saya begini aja, ya lo udah bete saya mah. Orang lain pengen punya pekerjaan kayak kita. Nah. Tuh. Kata Amung, bosen gue tengah malam mulu gue siaran. Mana mobil mogok. Aduh. Coba kayak orang-orang punya mobil bagus, mogok dulu baru punya mobil bagus. Coba kalau mobil kamu nggak pernah mogok, nggak mikir pengen beli mobil bagus. Iya apa iya? Kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak berpikir untuk hidup lebih maju. Coba ngitung 1, 2, 3 baru 9. Bukan ngitung 10, 6 itu salah, turun derajat kita. Ngitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tuh ngitung baru benar. Iya Pak iya? Ya. Artinya usaha kita nggak langsung melesat. Gagal dulu, lihat Siti Hajar. Sofa gagal bangkit, Marwah gagal bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Jangan iri hasil orang, tapi lihat bagaimana perjuangan orang. Kenapa dia bisa hebat? Berapa banyak penderitaan yang dia jalani? Berapa banyak kesulitan yang dia jalani? Itu yang kita pikirkan. Kalau Anda coba memikirkan kebahagiaan orang lain, kesenangan orang lain, rezeki orang lain, maaf, artinya Anda bunuh diri. Diem aja, heran ya heran. Hah, bengek lu. Mikirin orang lain mulu, kita nggak pernah melangkah, salah. Yang benar bagaimana? Lihat orang lain maju, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, melangkah kita. Tanya sama orang-orang sukses, apa sih resepnya bisa sukses? Kenapa orang bisa berhasil? Kenapa? Kenapa rezeki orang banyak? Sedekahnya yang banyak. Pengen rezeki banyak, koret bener sih lu. Saya tidak bercanda.
Banyak orang iri, kenapa sih si Anu rezekinya melimpah ruah? Kenapa nggak berhenti-berhenti? Lihat nilai sedekahnya berapa. Ini mah giliran promo lewat, ngorek tasnya paling lama yang dikeluarin berapa? Kalau berdoa, ya Allah minta rezeki yang banyak, minta umur yang panjang, sedekah berapa? secek. Mikir tahu bagaimana akan barokah hidup kita, korek. Saya ambil contoh, kalau saya masak air di teko, biar teko cepat penuh, bukan ledengnya gede apa kecil. Maksudnya kalau kita rezeki pengen banyak, sedekahnya yang banyak. Jangan mikirin kepenghasilan orang mulu, mikirin sedekah kita berapa banyak, ibadah kita berapa banyak, keikhlasan kita berapa banyak. Jangan mengasihani diri sendiri. Bukankah yang dinilai bukan wajah kita, bukan kekayaan kita? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik cerita, yang tampan rupawan, bukan bentuk tubuhmu, bukan kekayaanmu, tapi hatimu. Yuk tata hati kita. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? La in syakartum la azidanakum. Pasti lipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, Allah berjanji tidak pernah mengelak dari janji. Niscaya dikabul, semakin baik dan semakin baik daripada kehidupan saat ini. Insya Allah, amin.